Nah, makanya coba Pak F bikin konten, bagi-bagi duit, nangis, marah-marah, pasti naik follower. Dan itu yang dilakukan oleh KDM. Ada 5 usulan untuk Pemekaran provinsi halus. nanti kita akan launching. Halus. Mana lebih tinggi kedudukannya antara ketua dengan wakil? Ketua. Pasti ketua toh. Ketua. Tapi kenapa kita, wakil kita di DPR, merasa dia lebih tinggi derajatnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channelnya Anak Singkong. Gimana nih kabarnya dulu Sadayana? Ya, semoga dalam keadaan sehat, terus juga lancar terus untuk rezekinya, ya. Semua semua aktivitasnya juga dilancarkan ya, dan rutinitasnya juga. Oke, baik, kali ini kita ada video. Ini menarik nih, video terkait wakil rakyat yang suka nyinyir mungkin ya, terkait KDM Bapak Aing. Coba deh kita lihat aja langsung ya videonya. Penasaran. Yang pertama, KDM suka bagi-bagi uang. Oh ini Yang Mang On. kedua, KDM marah-marah. Siapa yang dimarahin? Pengusaha atau rakyat yang melanggar aturan. 3 jurus Deddy Mulyadi katanya. Dan yang ketiga, nangis. Jadi cuma 3 hal aja yang dilihat. Bagi duit, marah, nangis. Bagi duit, marah, nangis. Dan itu sama seperti konten kreator, YouTuber yang followernya jutaan. Nah, makanya coba Pak F bikin konten, bagi-bagi duit, nangis, marah-marah, pasti naik follower. Dan itu yang dilakukan oleh KDM. Sehingga berbagai macam kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh KDM tidak terlepas dari 3 hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita komentari dulu ya. Ini ngapain ngebahas KDM, Pak Ono, masalah beliau itu di setiap kontennya itu kalau ada ngasih uang gitu. Terus kalau beliau itu pas mau menangis, pas mau marah-marah, ngapain? Terus pegawaian wae gitu nya, ngurus-ngurus Bapak Aing. Kan itu ada momennya, Pak Ono. Jadi orang tuh ada momennya beliau tuh Bapak Aing tuh ketawa, ada momennya Bapak Aing tuh marah, ada momennya Bapak Aing tuh kasih uang, ada momennya Bapak Aing tuh nangis dan sebagainya. Itu ada momen-momennya Pak. Kalau terkait orang bagaimana nggak marah ya? Kalau terkait orang-orang yang melanggar aturan, ngeyel, diberitahu nggak mau ngerti ngelanggar aturannya, Bapak Aing pasti marah-marah lah. Masa harus senyum, apalagi ketawa-tawa? Yang jadi pertanyaan, Bapak Aing bahas follower juga. Bapak KDM itu bikin konten, itu bukan konten joget ya, apalagi konten nyinyir, bukan. Bapak Aing itu bikin konten, itu real rutinitas beliau. Ibaratnya tuh, rutinitas beliau keseharian tuh diabadikan pakai kamera, seperti itu. Jadi wajar lah kalau kesehariannya beliau itu ada ngasih uang. Itu rutinitas beliau. Emang ya. Kita lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nampes. Merespon statementnya Gubernur Jawa Barat KDM, di mana ada warga Kabupaten Cirebon yang memasang spanduk yang bunyinya cukup menyindir ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lain Bapak Aing, tapi Bapak Tiri. Nah, responnya KDM ya cukup serius, menggunakan bahasa Sunda yang boleh dibilang Sundanya Sunda sangat kasar. Kira-kira bunyinya begini: ngambek aing Aisyah, kunaon ke ngambek ka bupati. Kira-kira artinya gini: marah ke saya kamu, kenapa tidak marah ke bupati? Rakyat nih yang memasang itu siapapun dia,
orang yang mengerti bagaimana peraturan perundang-undangan. Dia mengerti apa yang menjadi tugas, fungsi, hak, kewajibannya seorang gubernur. Karena apa? Karena gubernur itu bukan hanya mengurusi terkait dengan kewenangan provinsi, tetapi juga ngurusi juga hal-hal yang juga merupakan kewenangan kabupaten kota, bahkan desa. Jadi seorang gubernur bisa membantu kabupaten, Denyaho kota, desa Kurang ge, melalui ono. APBD Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Karena pasti infrastruktur jalan, irigasi, sekolah, dan yang lain-lainnya tidak bisa dibangun dengan anggaran kabupaten kota atau desa karena keterbatasan anggaran itu. Nah, di 2025 ini seluruh bantuan keuangan untuk kabupaten kota di Jawa Barat dicoret oleh KDM. Padahal itu merupakan program-program prioritas juga, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat, ya apalagi pemerintah kabupaten, kota, dan desa. Jadi sekali lagi, rakyat yang memasang itu siapapun dia, saya salut. Teruslah kritis, jangan takut dibully, ya, karena pembulian itu termasuk dalam bagian untuk berodinda, romantika, dinamika, dan dialektika. Itulah kehidupan yang harus kita jalani. Hatur nuhun. Jadi yang seri ngomentarin agaknya. Ekspresinya itu maaf ya, ekspresinya kayak orang yang hasut, yang iri gitu, kayaknya nyinyirin orang gitu. Juga ngomentarin lagi. Kita lihat aja komentar netizen langsung ya terkait pernyataan Bang Ono ini. Nah, ini ada dari netizen Denis AK. Kita sepakati bersama periode selanjutnya Ono Surono kita jadikan rakyat biasa. Ardi Yasa. Intinya Kang Ono Surono wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat lagi melindungi Bupati Cirebon Imron Nasyadi karena sama dari PDIP ya. Widih. Ono Surono tukang bakso di Lewi Goong. Ini siapa lagi? Salah satu orang provokator yang nyari-nyari kesalahan KDM. Dipikir-pikir masa ngabacot wae yang pansos sebenarnya. Iya kena naunan atuh Pak Ono. Maksudnya kena nyinyiran KDM. Coba kita lihat lagi. Blacklist Ono Surono menyalon diri. Alah gawat ya. Uyuhan anu resep jalma kieu. Nah, aya merenting sahanya. Wah, lihat lagi. Tunjukin kinerja Pak. Nih kita lihat lagi ya. Tunjukin kinerja Pak, sana nyinyir wae jika ibu-ibu wah itu heuh. Saya orang Emil, ini Kang Emil nih. Emil baru bukan ya. Saya orang Cirebon bener kata Kang Dedi. Marah sama bupati 2 periode mandek di jalan. Iya, Kang Ono bikin video karena ngebela iya, sama. Ya karena saya satu partai guys, partai. Iya anggota DPR anu eueuh fungsina cenah. Aduh gawat. Anu geus dikeke aku netizen. Oh fungsina cenah. Jadi kita nggak perlu komentari ya, cukup netizen aja. Kita lanjut videonya. Nah, program-program prioritas itu sesuai dengan program prioritas yang ini kita lihat komentar pusat. Bang netizen ini nih. Cerdas, kita cermati, jangan sampai KDM sendirian mencoret-coret itu yang padahal sebelumnya program-program itu sudah dibahas mendalam
yang juga melibatkan rakyat Jawa Barat. Enggak, gua sebagai masyarakat Jawa Barat nggak merasa dilibatkan. Please, jangan sedikit-dikit bawa-bawa Iya, masyarakat masyarakat Jawa Jawa Barat. untuk kepentingan lu. Gua rasa semua masyarakat Jawa Barat sudah pada cerdas. Bener. Gak ono seperti Oon, kembali. Aduh, Gak si Oon hati-hati seperti Oon. aku. Ono, kami sebagai masyarakat saja memahami kenapa 1,7 triliun itu dicoret. Iya. Misalkan sekian ratus miliar saja. Iya. Itu karena ada himbauan efisiensi anggaran dari pusat. kenaon, Masa Pak Pak Ono Rubu. nggak ngerti? Kan Pak Ono itu pejabat. Please deh, jangan pura-pura Ono. 5 provinsi mana saja? Provinsi baru di Jawa Dikenaon Barat. nanti ya? Komisi 1, yang pertama Priangan Timur. Anggota DPR Dewan Perwakilan Rakyat, guys. Bandung Raya, Yang terus ketiga Cirebon Raya. Cirebon Raya, Yang terus keempat Wakil rakyat apa sih ini kerjanya? Coba kita yang lihat ya. kelima Pakuan Raya. Pakuan Raya. Jadi disampaikan lagi nih. Ya, semuanya legislator sedang komisi 1. Sudah ada 5 usulan untuk pemekaran provinsi. Pemekaran provinsi, halus, Nanti kita akan launching. Kita Jadi kalau sudah halus. Kayak gubernurnya digaji deui, kaboboros anggaran negara, halus. Saya mau tanya, mana lebih tinggi jabatannya, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur? Hah? Gubernur lah, sawakil. Mana lebih tinggi jabatannya, Ketua DPR dengan Wakil Ketua DPR? Ketua DPR lah. Mana lebih tinggi kedudukannya antara Ketua dengan Wakil? Ketua, Pasti Ketua toh. ketua. Tapi kenapa kita, Wakil kita di DPR, merasa dia lebih tinggi derajatnya dari Lulus ya. Iya toh. Wakil maneh teh. Namanya Pak Ono, Kamu di bawah. wakil lain. Gubernur lebih tinggi dari wakil. Berarti di bawah, Wakil gubernur bukti-bukti kita. di bawah saya, Pak Ono. Anda Namanya wakil. Tapi anehnya rakyat, kenapa anggota DPR? Nah kau wakil bos. Siap, wakil. Kenapa kau merasa lebih tinggi dari kami rakyat Indonesia? Yes. Kamu wakil rakyat. Wakil bos. Ada wakil rakyat begitu? Ada. Ya itu. Itu karena kita salah memilih wakil rakyat. Wakil bos, sadar Ya. diri dong, senggol. Saudaraku, negara bisa baik kalau peraturan bernegara baik. 1,7 triliun. Jangan Wakil, Bos. balikan logika. Lanjut. Menurut kalian, siapa sebenarnya yang mencoret harapan rakyat? Rakyat bukan angka. Hari ini saya tidak bicara politik, saya bicara soal hati. 1,7 triliun, angka yang besar. Yes. Ya, tapi yang lebih besar adalah harapan rakyat yang numpang hidup dari setiap rupiah di sana. Dan tiba-tiba ada yang bilang, jangan sampai Kang Deddy Mulyadi sendiri yang mencoret anggaran itu. Loh, tunggu dulu. Jangan Ini Pak Ono dibalik. yang bilang. Jangan dibalikkan logika seolah-olah yang melawan ketimpangan malah Yes. dijadikan Kambing hitam. Iya, benar. Kang Deddy itu bukan datang untuk mencoret. Dia datang untuk menyorot. Menyorot keanehan-keanehan, ketimpangan anggaran, dan program yang mungkin tidak lagi menyentuh Benar, rakyat Bang. kecil. Kang Deddy Mulyadi selalu menyapa satu persatu mereka yang tak pernah diajak bicara dalam ruang-ruang anggaran. Yes. Kalau hari ini ada yang merasa terganggu dengan sikap kritis beliau, mungkin karena cermin itu terlalu jujur memantulkan wajah kita. Jangan Yes. takut dengan kritik. Takutlah kalau rakyat sudah tidak percaya lagi. Saya tahu, rakyat sekarang capek. Capek lihat debat, capek lihat janji, capek lihat drama. Tapi jangan pernah capek membela mereka yang masih waras, yang berani pasang badan untuk kita semua. Yes. Karena Kang Deddy bukan malaikat, tapi beliau manusia yang memilih berdiri di tengah luka rakyat yang kecil. Benar-benar. Kita tidak butuh politisi, kita butuh pembela. Dan beliau sudah membuktikan, Yes. bukan dengan kata-kata, tapi dengan peluh dan langkah kaki. Jadi itu ya untuk videonya. Mudah-mudahan KDM Bapak Aing diberi kesehatan,
untuk mengurus Jawa Barat ini, diberi kekuatan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dari orang-orang yang punya niat buruk terhadap beliau. Untuk mengomentari Pak Ono kayaknya nggak usah dikomentari ya. Aduh. Gimana nih pendapat kalian guys? Ya. Gimana pandangan kalian? Komentar kalian di kolom komentar aja ya. Jangan lupa. Oh ya, dukung terus channel ini supaya lebih berkembang. Jika kalian suka untuk videonya, bisa di like, terus juga di follow tentunya ya. Seperti itu. Thank you untuk kalian semua yang udah menyimak untuk videonya. Semoga kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.